Sidang lanjutan kasus korupsi pengadaan CCTV program Bandung Smart City kembali digelar Selasa pagi kemarin. Kasus ini menyeret nama mantan Sekda Kota Bandung Emma Sumarna, 4 ex-anggota DPRD Kota Bandung, Riantono, Ahmad Nugraha, Ferry Cahyadi, serta Yudi Cahyadi. Sidang lanjutan ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 3 orang saksi dari Dinas Perhubungan Kota Bandung. Di antaranya kasih lalu lintas jalan pada bidang lalu lintas, perlengkapan dan jalan, yakni Andre Fernando Sijabat. Kemudian Kasubag Program Roni Ahmad Kurnia dan kasih perlengkapan jalan Dimas Sodik Mikael. Saksi Andre Fernando Sijabat menyampaikan bahwa kasus pengadaan CCTV Bandung Smart City ini anggaran 5 miliar rupiah dari APBD Perubahan 2022 dari totalnya 47 miliar rupiah. Kuasa hukum Emma Sumarna, Rizky Rizgantara, membenarkan kliennya protes atas keterangan para saksi. Menurut Rizky, Emma hanya menjalankan tugas sebagai ketua Banggar. Ditambah nilai uang yang dituduhkan bukan keterkaitan dengan fee 25%. Sidang kasus korupsi pengadaan CCTV Bandung Smart City akan dilanjutkan kembali Selasa depan. Masih dengan agenda keterangan dari para saksi dari pemerintah Kota Bandung. Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama aparat kepolisian dan Pertamina menyegel dispenser bahan bakar minyak di SPBU Jalan RH Didi Soekardi, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi. Diduga sebuah alat khusus dipasang pada dispenser tersebut yang membuat takaran bensin berkurang dari seharusnya. Kerugian akibat kecurangan yang dilakukan mencapai 1,4 miliar rupiah dalam 1 tahun. Dan 4 orang telah diperiksa dalam kasus ini. Jadi temuan ini berdasarkan aduan dari masyarakat yang kemudian ditindak Bareskrim oleh Polri dan kemudian dilakukan pendalaman bersama-sama dengan Kemendak dan pemerintah daerah. Jadi di SPBU ini ada 4 di sini ya Pak ya. Ada 4 dispensernya dipasang PCB ya kayak printed circuit board itu ya, semacam rangkaian elektronik yang akan mengurangi ukuran takaran. Ya jadi setiap 20 liter itu akan berkurang 600 ml atau rata-rata minus 3%. Ya sehingga takarannya berkurang dan masyarakat atau konsumen dirugikan. Penyegelan ini mengakibatkan SPBU tersebut berhenti beroperasi sementara dan dipasangkan garis kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut. Sugi Purnamawati, anak pasangan suami istri Wahid dan Sutri, warga Desa Jambak, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, sudah kembali berkumpul dengan keluarganya. Sugi adalah korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan modus pengantin pesanan yang dikirim ke negara Cina dengan iming-iming perekonomian keluarganya dijamin. Namun kenyataannya, setelah tiba di negara Cina, Sugi Purnamawati, warga Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ini mendapat perlakuan tidak baik. Saya dari kan bisanya pulang karena cekcok dulu ya, terus dia ngusir, terus aku bilang dia bilang ya udah katanya kalau kamu misalkan mau pergi ya pergi aja katanya, pergi aja suruh orang di rumah ngirim uang ke sini katanya kayak gitu. Terus gimana ya nggak bisa kayak gitu, kamu kalau misalkan ngusir saya dari rumah ini ya kamu harus pulang ke Indonesia juga, ngomong sama orang tua saya segimana kamu waktu ngomong pertama ke orang tua saya nggak akan ke Indonesia kayak gitu, pokoknya kamu sana pergi katanya kayak gitu. Sugi Purnamawati berharap
pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO terhadap dirinya ditangkap agar tidak ada lagi korban TPPO dengan modus pengantin pesanan tersebut. Dalam video amatir yang beredar luas di masyarakat, nampak dua kelompok geng motor di Jatiluhur, Purwakarta melakukan tawuran pada Minggu dini hari kemarin. Sebelumnya, kedua kelompok geng motor ini sudah janjian untuk tawuran. Dalam insiden tawuran ini, satu orang mengalami luka. Menurut Kasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP Muhammad Arwin, pasca tawuran itu, polisi menerima 3 orang geng motor yang berhasil ditangkap anggota TNI. Kemudian, unit Jatanras Polres Purwakarta melakukan pengembangan dan menangkap total 12 anggota geng motor dan sejumlah barang bukti sajam berbagai jenis. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, 7 orang geng motor ditetapkan sebagai tersangka, 2 orang masih di bawah umur menjadi anak berkonflik dengan hukum atau ABH. Jadi awal mula terungkapnya ini berawal dari laporan warga dan juga akhirnya dari Kompi Batalion Resimen 4 Paranggombong mendatangi TKP dan mengamankan 3 orang daripada pelaku. Kemudian selanjutnya diserahkan kepada kami jajaran Satreskrim Polres Purwakarta dan akhirnya kami melakukan pengembangan. Setelah dilakukan pengembangan, akhirnya kami mengamankan 12 orang yang terlibat tawuran. Para tersangka dan ABH terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Polisi masih mengejar anggota geng motor lainnya yang melarikan diri. Tiga warga negara Nigeria berinisial OOP, OSS, dan ENC, serta warga negara Indonesia berinisial UK ditangkap di beberapa tempat berbeda di wilayah Jakarta. Kepala Bidang Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas, menjelaskan korban mengalami kerugian sebesar Rp234 juta. Tersangka menggunakan modus penipuan dengan mengaku sebagai pihak bea cukai. Mereka meminta korban untuk mentransfer uang dengan alasan untuk membayar pajak dan biaya bea cukai. Aksi mereka dimulai pada bulan Desember tahun 2024. Diawali oleh UK yang merupakan warga negara Indonesia melakukan pengiriman pesan singkat melalui HP secara acak yang isinya mengabarkan kepada korban bahwa ada kiriman uang dalam bentuk paket dari London untuk yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tindak pidana identity theft, yaitu yang dilakukan oleh 3 warga negara asing dan warga negara Indonesia, di mana ketiganya mengaku sebagai pihak bea cukai. Untuk itu saya akan menyampaikan bahwa terkait dengan modus operandi yang dilakukan, di mana terlapor dalam hal ini mengaku sebagai pihak bea cukai. Selain itu, di Tresiber Polda Jawa Barat, Resja Ramadiansyah mengungkapkan bahwa kasus ini dilakukan oleh tim cyber setelah ada 1 orang korban melaporkan. Jadi memang baru 1 laporan polisi. Ini akan kita kembangkan dan kita koordinasi dengan wilayah lain maupun di LP yang lain nanti akan kita kembangkan. Mungkin bisa saja terjadi di sebelum-sebelumnya, karena kalau kita lihat ini gerakannya kelompok Nigeria yang tinggal di wilayah DKI Jakarta. Hingga saat ini petugas baru mendata seorang korban dari aksi komplotan ini dengan kerugian mencapai 230 juta lebih. Keempatnya kini dalam tahanan Polda Jabar untuk penyidikan lebih lanjut. Mereka terancam hukuman penjara 12 tahun atau denda 12 miliar rupiah.